Selamat datang di channel Maniak MU, channel yang akan membahas seputar Manchester United. Jika kalian fans Manchester United, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita terbaru seputar Manchester United. Glory, glory Man United. Balas sindiran Klopp, Solskjaer mau pengaruhi wasit ya. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer membalas sindiran Jurgen Klopp. Solskjaer menduga hal tersebut dilakukan untuk memberi pengaruh pada keputusan wasit saat memimpin laga United. Jurgen Klopp mengklaim Liverpool mendapat 2 penalti di laga melawan Southampton Selasa kemarin. Namun wasit tidak memberikan dan Liverpool pun kalah dengan skor 1-0 dari Southampton. Usai laga melawan Southampton, Klopp nampak sewot. Dia kecewa dengan kinerja wasit dan menyebut tim lain akan dapat penalti pada momen itu. Klopp pun menyindir Manchester United. Solskjaer pun memberi reaksi atas ucapan Jurgen Klopp tersebut. Pria asal Norwegia mengaku tidak peduli dengan situasi yang terjadi di klub lain. Solskjaer tak punya waktu untuk menghitung penalti lawan. Saya tidak menghitung berapa banyak penalti yang mereka miliki. Jadi, jika mereka menghabiskan waktu untuk mengkhawatirkan ketika kami dilanggar di dalam kotak penalti, saya tidak akan menghabiskan waktu untuk itu. Jurgen Klopp bukan satu-satunya manajer yang pernah mengeluhkan seringnya United mendapat penalti. Frank Lampard, manajer Chelsea, juga punya keluhan serupa sebelum laga semifinal Piala FA melawan United musim lalu. Solskjaer merasa apa yang ketika itu dilakukan Lampard adalah untuk mempengaruhi keputusan wasit. Sebab ada insiden di mana Anthony Martial terlibat kontak dengan Kurt Zouma dan tidak ada hukuman yang diberikan wasit. Ternyata ada peran Ryan Giggs dan Roy Keane di balik kebangkitan MU. Manchester United menunjukkan kebangkitan hingga kini mulai dianggap sebagai penantang gelar Liga Inggris musim ini. Di balik kebangkitan setan merah, ternyata ada andil 2 legenda klub, Ryan Giggs dan Roy Keane. 3 bulan lalu, Manchester United menelan kekalahan memalukan 1-6 dari Tottenham Hotspur di Premier League. Pada November, MU dipermalukan Istanbul Başakşehir dan tersingkir dari Liga Champions. Namun, setan merah kini tak terkalahkan dalam 7 laga beruntun di semua kompetisi menjelang duel semifinal Carabao Cup menghadapi Manchester City Kamis dini hari. Apa resep kebangkitan MU? Menurut The Atlantic yang dikutip The Sun, kebangkitan itu dimulai dari perubahan di komplek latihan MU di Carrington. Manajer United Ole Gunnar Solskjaer dikabarkan mengundang Giggs dan Kane ke Carrington. Mereka diminta menginspirasi para pemain untuk lebih termotivasi mengejar gelar dan mengungkapkan bagaimana menciptakan suasana kekeluargaan di klub. Kane yang kini menjadi pandit di Sky Sport membukukan 480 penampilan untuk The Red Devil serta memenangi 12 trofi bergengsi. Adapun Giggs mengkoleksi 22 gelar prestisius selama karir gemilangnya bersama Manchester United. Yang terbaru, mantan gelandang Manchester United Darren Fletcher mendapat tugas baru dari klub. Dia resmi didapuk sebagai staf pelatih di tim utama, alias bertugas membantu Ole Gunnar Solskjaer. Moises Caicedo, paduan Kante dan Pogba yang segera jadi milik Manchester United. Moises Caicedo disebut tinggal selangkah lagi jadi pemain baru Manchester United. Wonderkid Ekuador ini dikenal sebagai perpaduan N'Golo Kante dan Paul Pogba. Usai dipastikan akan kedatangan Amad Diallo dari Atlanta yang sudah direkrut sejak musim panas lalu, tetapi kedatangannya tertunda karena izin kerja. Manchester United disebut akan segera kedatangan pemain anyar lagi. Sosok yang dimaksud adalah wonderkid asal Ekuador, Moises Caicedo.
Laman resmi Manchester Evening News menyebut pihak manajemen Manchester United kini tengah memasuki negosiasi tahap akhir dengan klub yang dibela Moises Caicedo saat ini, Independiente del Valle. Setan Merah diketahui tak membutuhkan dana mahal untuk mendatangkan pemain 19 tahun itu, yakni hanya 6 juta euro atau sekitar 102 miliar. Nantinya akan ada pula klausul yang menyebut jika di kemudian hari Manchester United menjual Caicedo, Independiente del Valle akan menerima bagian 20% dari hasil penjualan tersebut. Caicedo sendiri diyakini menyambut gembira potensi kepindahan ke Old Trafford di bursa transfer ini, setelah kedapatan memberikan tanda suka di postingan akun resmi Manchester United di Instagram. Manchester United sendiri diketahui sempat meminta masukan tentang Caicedo dari mantan kapten mereka yang berasal dari Ekuador, Antonio Valencia. Dilansir di Atlantic, sang bek kanan yang juga pemain Ekuador pertama yang pernah membela MU itu menyebut Caicedo punya potensi besar yang bisa mendorongnya menunjukkan performa yang lebih baik lagi di masa depan. Dengan potensi kepergian Paul Pogba di bursa transfer musim panas nanti, serta semakin menuanya Nemanja Matic mendatangkan Moises Caicedo pada Januari ini menjadi langkah bagus bagi Manchester United. Waktu 6 bulan hingga akhir musim ini bisa dimanfaatkan untuk memberinya kesempatan beradaptasi, entah di tim junior maupun di tim utama, sebelum memberinya peran lebih besar pada musim depan. Sabda Romano, Amad Diallo bukan satu-satunya rekrutan MU di Januari 2021. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan rencana Manchester United di bulan Januari ini. Ia menyebut bahwa pihak Setan Merah tengah mengupayakan untuk merekrut bek tengah baru di musim dingin ini. Manchester United memang dirumorkan ingin memperkuat tim mereka di bulan Januari ini. Setan Merah butuh tambahan amunisi untuk menjadi penantang gelar yang serius. Sejauh ini sudah ada satu nama yang dipastikan merapat ke Old Trafford. Ia adalah penyerang muda milik Atlanta, Amad Diallo. Romano percaya bahwa Diallo bukan satu-satunya pemain yang akan merapat ke Old Trafford di bursa transfer Januari. Saya rasa Amad Diallo bukan satu-satunya yang akan bergabung dengan Manchester United di bursa transfer Januari. Saya rasa sangat mungkin ada bek tengah yang bergabung dengan United di bulan Januari. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi nanti. Lebih lanjut, Romano membenarkan bahwa sosok Dayot Upamecano merupakan target transfer dari Manchester United. Namun, ia menilai akan sangat sulit bagi bek RB Leipzig itu merapat ke Old Trafford di bulan Januari ini. Saya rasa sangat sulit bagi Upamecano pindah ke United di bursa transfer kali ini. Kemungkinan besar ia baru bergabung di musim panas tahun depan. Menurut gosip yang beredar, setidaknya ada 4 sektor yang ingin diperkuat Solskjaer. 4 sektor itu adalah sayap kanan, gelandang tengah, bek kanan, dan bek tengah. Kesempatan buat Manchester United. Manchester City sedang pincang. Manchester United memiliki kans untuk mengalahkan rival sekotanya Manchester City dalam laga semifinal Carabao Cup Kamis dini hari. Sebab klub berjuluk The Citizen tersebut sedang dalam kondisi pincang. Kedua tim sempat bertemu di babak yang sama pada musim kemarin. Manchester United harus menelan pil pahit setelah mereka kalah secara agregat dalam pertemuan dua leg yang digelar di markas masing-masing. Namun kali ini situasinya cukup berbeda. Duel hanya akan dilangsungkan dalam satu pertemuan yang akan diselenggarakan di markas Manchester United, Old Trafford. Keuntungan lainnya adalah klub besutan Ole Gunnar Solskjaer itu melawan Manchester City yang sedang pincang. The Citizen tak akan diperkuat sejumlah pemain penting seperti Gabriel Jesus, Kyle Walker, hingga Ederson. Akan tetapi Manchester United tak akan meremehkan kondisi City tersebut. Ole Gunnar Solskjaer diprediksi akan menurunkan skuad terbaik guna memuluskan laju MU menuju final Carabao Cup kontra Tottenham. Berikut prediksi susunan pemain Manchester United versus Manchester City menurut Maniak MU.